Jadi yang pertama kita akan uji binomial. Di soal yang pertama itu tuh kita menguji mahasiswa tuh minat pekerjaan setelah lulus itu ada dua, yaitu kantoran dan wirausaha. Jadi di variable view kita dapat menuliskan jenis pekerjaan, lalu desimalnya kita nolin, terus di values kita ketik yang pertama kantoran, terus add yang kedua yaitu wirausaha, terus add, klik OK. Lalu buka data view, terus dapat kita lihat di Excel itu yang minat kerja kantoran ada 40 dan wirausaha ada 10, jadi jumlahnya 50. Terus kita inputkan angka 1 sebanyak 40 ke bawah. Ini untuk yang pekerja kantoran. Lalu 41 ke bawah sampai 50 itu isi angka 2. Lalu klik analyze, non-parametric test, dan legacy dialogs, lalu klik binomial. Pindahkan jenis pekerjaan ke test variable list, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Ini untuk yang pertama. Lalu uji binomial yang ketiga itu tentang brand ambassador, itu mempengaruhi minat beli konsumen atau tidak. Jadi di variable view kita tulis brand ambassador. Lalu desimalnya kita nolin. Terus di values kita ketik yang pertama terpengaruh, add, lalu yang kedua tidak terpengaruh, add, lalu OK. Lalu ke data view, kita lihat Excel dulu. Yang terpengaruh itu ada 8 orang dan yang tidak terpengaruh ada 12 orang, jadinya jumlahnya 20. Berarti kita ketikkan angka 1 sampai 8 ke bawah, lalu 8 ke bawah itu kita isi angka 2 sampai 20. Nah, udah, habis itu klik analyze, non-parametric test, legacy dialogs, binomial. Pindahkan brand ambassador ke test variable list, lalu klik OK, dan ini muncul hasilnya yang kedua. Lalu yang ketiga, di sini ada uji C kuadrat sampel tunggal yang meneliti tentang media sosial yang sering dipakai oleh remaja. Jadi di variable view itu tuh ditulis media sosial, terus bawahnya itu jumlah. Terus desimalnya jangan lupa kita nolin. Lalu di media sosial valuesnya diisi 1 Instagram, add, terus yang kedua TikTok, add, terus yang ketiga Twitter, add, lalu klik OK. Terus di data view kita lihat media sosial 1, 2, 3. Terus jumlahnya itu seperti kita lihat di Excel, itu Instagram 23, TikTok 22, dan Twitter 15. Jadi totalnya itu semuanya ada 60. Lalu kita klik data, terus klik weight cache, terus klik weight cache by, terus yang jumlah itu dipindahin ke situ, terus klik OK. Ntar muncul di sini weight by jumlah. Habis itu kita klik analyze, non parametric test, legacy dialogs, chi-square. Lalu pindahkan media sosial ke test variable list, lalu klik OK, dan akan keluar hasil seperti ini. Lalu yang ketiga masih uji C kuadrat sampel tunggal pakai minat varian kopi, yaitu
kita klik di variable view-nya varian copy, terus bawahnya jumlah, terus desimalnya jangan lupa di-nolin, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Terus values di varian copy itu yang pertama ada americano, klik add. Terus yang kedua ada cappuccino, klik add. Terus yang ketiga ada hazelnut latte, klik add lalu klik OK. Beralih ke data view. Seperti di Excel tadi, varian copy 1, 2, 3. Jumlahnya itu kita lihat di Excel dulu. Americano 60, cappuccino 50, hazelnut latte 40, jadi totalnya 150. Lalu klik data, wait cache by, jangan lupa. Lalu pindahkan jumlah, lalu klik OK, dan akan wait by jumlah hasilnya. Terus klik analyze, non parametric test, legacy dialog, chi-square. Klik varian copy dipindahkan ke test variable list, lalu OK, dan hasilnya akan muncul seperti ini. Lalu soal kelima itu ujiran, itu tuh meneliti tentang posisi duduk mahasiswa. Jadi di variable view kita isi mahasiswa, terus bawahnya jenis kelamin. Desimalnya kita nolin. Lalu di values jenis kelamin kita isi yang pertama laki-laki. Lalu klik add. Yang kedua perempuan. Klik add lalu OK. Lalu ke data view. Sebelumnya kita harus lihat Excel dulu. Nah, kita copy aja data mahasiswanya dari atas sampai bawah. Ini ada total ada 25 mahasiswa. Kita copy. Lalu kita tempel di sini. Lalu yang jenis kelamin juga kita copy dari Excel. Nah, untuk melihat kita bisa cek view terus values label. Nah, ntar muncul hasilnya kayak gini kalau mau lihat. Terus klik analyze, non parametric test, legacy dialog, terus klik run. Lalu kita pindahkan jenis kelamin ke test variable list, terus klik mean. Klik option dan klik descriptive, lalu continue, terus klik OK. Dan akan muncul hasil seperti ini. Soal ke-6 masih ujiran, tapi tentang mengetahui random atau tidaknya mahasiswa menjawab pertanyaan ya atau tidak. Variable view kita isi mahasiswa, lalu yang bawahnya kita isi jawaban. Desimalnya kita nolin. Lalu di values jawaban kita isi yang pertama jawabannya ya, add. Lalu yang kedua jawabannya tidak. Lalu add, klik OK. Kita lihat data view. Tapi kita harus lihat Excel-nya dulu. Terus kita copy yang mahasiswa itu. Kita copy sampai bawah. Totalnya ada 40. Kita copy. Lalu kita tempel di mahasiswa. Lalu selanjutnya copy jawabannya dari Excel tadi. Kita copy kodenya. Sampai 40. Lalu kita tempel di jawaban. Lalu kalau mau lihat values-nya tuh kayak gitu tadi caranya, kayak yang pertama sama. Terus klik analyze, non parametric test, legacy dialog, runs.
Terus pindahkan jawaban ke test variable list, klik mean jangan lupa, lalu klik option, terus pilih deskriptif, continue, dan klik OK. Lalu hasilnya akan muncul sama seperti yang pertama tadi. Lalu soal ketujuh itu tentang uji McNemar, uji C kuadrat McNemar. Itu tentang dosen e-learning berminat atau tidak pakai e-learning. Terus yang di variable view ketik sebelum, bawahnya sesudah. Desimalnya di-nolin. Terus valuesnya diisi 0 itu tidak berminat. Terus di add 1 itu berminat. Di add. Klik OK. Lalu yang sesudah juga sama. 0 untuk tidak berminat dan 1 itu untuk berminat. Klik OK. Lalu kita ke data view. Sebelum itu kita lihat di Excel, terus kita copy. Datanya itu ada 50, kita copy semua dari atas sampai bawah. Lalu kita tempel di sebelum. Terus buka Excel lagi. Kita sekarang yang sesudah kita copy sampai 50 ke bawah. Lalu kita tempel ke yang sesudah. Lalu untuk view kita bisa lihat di situ, klik. Terus kalau udah nggak mau lihat, udah klik lagi. Terus klik analyze, non parametric test, legacy dialog, to related sample. Kita klik. Lalu kita pindah dua-duanya ke test pairs. Terus kita pencet McNemar, kita pilih McNemar, lalu klik OK. Dan muncul hasil seperti ini. Lalu soal ke-8 yaitu uji tanda sign. Itu tentang pemberian hukuman kepada karyawan untuk mendisiplinkan. Yang pertama di variable view kita tulis sebelum dan setelah. Desimalnya kita nolin. Terus dalam label kita tulis sebelum diberikan hukuman. Terus yang bawahnya itu setelah diberikan hukuman. Tapi ini labelnya ini nggak wajib, bisa diisi atau bisa enggak. Lalu klik data view. Terus kita lihat di Excel. Ini yang sebelum, kita copy. Lalu kita tempel di yang sebelum. Totalnya ada 10 sebelum dan 10 sesudah. Yang sesudah atau setelah diberi hukuman juga kita copy. Terus kita masukkan ke setelah. Lalu klik analyze, non parametric test, legacy dialog, to related sample, dan pindahin dua-duanya ke test pair. Lalu klik yang sign, lalu klik option, pilih deskriptif, continue, lalu klik OK. Dan akan muncul hasil seperti ini. Deskriptif statistik, frekuensi, dan tes statistik di bawahnya. Lalu soal yang ke-9 tentang uji Wilcoxon itu tentang kinerja karyawan setelah diberikan fasilitas lengkap. Yang pertama di variable view jangan lupa diisi sebelum dan sesudah, bawah atas bawah gitu. Terus desimalnya di nolin. Terus di label kita tuliskan sebelum pemberian fasilitas lengkap.
dan yang sesudah kita tuliskan sesudah pemberian fasilitas lengkap. Lalu kita ke data view, terus kita lihat di Excel, kita copy yang sebelum pemberian fasilitas lengkap, terus kita tempel di yang sebelum. Lalu kita buka Excel lagi, kita copy yang setelah pemberian fasilitas lengkap, lalu kita tempel di yang sesudah atau setelah sama aja. Terus analyze, non-parametric test, legacy dialog, to related sample. Terus pindahkan dua-duanya ke test pair. Lalu ketik yang Willow Coxon, jangan lupa. Terus option, descriptive, continue, lalu klik OK. Dan akan muncul hasil seperti ini. Ada 3, yaitu descriptive statistik, ranks, dan tes statistik di bawahnya. Yang ke-10 yaitu uji Mann-Whitney. Itu tentang kemampuan karyawan dari luar daerah dan dari dalam daerah. Yang pertama kita ketik di variable view, 1 hasil tes, yang kedua asal. Lalu di values asal itu kita ketik yang pertama Yogyakarta, add, lalu yang kedua luar Yogyakarta. Add, lalu OK. Terus kita ke data view, tapi kita ke Excel lagi, kita lihat dulu, kita copy hasil tesnya. Di sini ada 30 responden, atau ada 30 karyawan. Kita copy lalu kita tempel di hasil tes. Lalu yang asal itu juga kita copy, tapi yang kodenya. Kita tempel di asal. Nah, untuk melihat itu bisa di view, terus di values itu values label, terus klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, to independent sample. Lalu pindahkan hasil tes ke tes variable list, lalu asal ke grouping variable. Klik delete groups, tuliskan grup 1, grup 2, klik continue. Lalu klik option, descriptive, continue, pilih yang Mann-Whitney. Klik OK. Lalu akan muncul hasil tes seperti ini, yaitu 3, descriptive statistik, ranks, dan tes statistik. Lalu yang ke-11 itu ada uji Cochrane, itu soalnya tentang mahasiswa semester 1, 2, 3, 4 tentang keyakinan diri. Jadi kita di variable view kita tulis semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Lalu desimalnya kita nolin semua dulu. Udah. Lalu kepindah ke data view, lihat Excel, copy yang semester 1. Lalu ditempel yang semester 1. Pindah Excel lagi, copy yang semester 2. Kalau sudah, klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, key related sample.
Lalu pindahkan semuanya dari method 1 sampai 4 ke test variables. Lalu klik yang Cochrane key. Klik OK. Lalu akan muncul tes seperti ini. Soal ke-12 yaitu uji Friedman tentang kepuasan karyawan terhadap perusahaan selama 5 tahun berturut-turut atau 5 tahun ke atas gitulah ya. Yang pertama kita tulis tahun ke-1, kedua, dan ketiga. Desimalnya kita nolin. Lalu cek data view, terus cek Excel. Kita copy 0 sampai 5 tahun ini atau tahun pertama. Kita tempel di tahun ke-1. Dan seterusnya. Lalu kita klik Analyze Non-Parametric Test, Legacy Dialog, pilih Key Related Sample. Lalu kita pindahkan tahun 1, tahun 2, tahun 3 ke dalam test variable list. Lalu klik Friedman, lalu klik OK. Akan muncul hasil seperti ini. Yang ke-13 yaitu uji Kruskal-Wallis. Itu soalnya tentang penjualan sales terhadap metode A, metode B, dan metode C. Kita isi di variable view, metode A, terus hasil. Desimalnya kita nolin. Lalu di values metode itu kita isi 1 metode A, add 2 metode B, add, terus yang ketiga metode C, add, lalu klik OK. Kita lihat data view. Nah, lalu kita lihat Excel. Di metode A itu ada 10 orang gitu. Terus kita isi metode A ini kan tadi kan 1. Terus kita isi sampai 10 ke bawah. Nah, lalu kita balik ke Excel. Kita copy yang metode A. Kita copy. Lalu kita tempelin ke hasil. Nah, sekarang 11 sampai 20 itu metode B. Kan tadi metode B ada di 2. Jadi kita isi 2. Terus kita copy metode B, kita tempel di hasil. Begitupun yang metode C. Lalu kita klik Analyze Non-Parametric Test, Legacy Dialog, Key Independent Sample. Lalu kita pindahin metode itu ke Grouping Variable, terus hasil itu ke Test Variable List. Nah, ini yang metode itu kan kita klik, terus bawahnya itu ada bacaan Define Rank. Nah, itu diisi minimum 1, maksimum 3, lalu klik Continue. Lalu option Descriptive, Continue, klik Kruskal-Wallis ya. Lalu klik OK. Lalu akan hasil munculnya seperti ini. Lalu yang ke-14 yaitu uji Friedman. Nah, itu ada komitmen organisasi dan kepuasan karyawan terhadap kerja. Hubungannya gitulah ya. Terus di variable view kita tulis komitmen organisasi, yang bawahnya kepuasan karyawan. Terus desimalnya kita nolin. Labelnya kita isi komitmen karyawan yang pertama.
Terus bawahnya itu kepuasan karyawan. Lalu pindah ke data view, pindah ke Excel, kita copy komitmen organisasi dulu. Lalu kita klik analyze, correlate, bivariate. Terus kita pindah dua-duanya itu ke variabel. Lalu kita klik yang experiment. Lalu klik OK. Dan akan muncul hasil seperti ini. Lalu yang terakhir yaitu uji Kendall-Taub. Itu perusahaan itu ingin tahu apakah ada korelasi antara minat beli dengan promosi. Nah, yang pertama di variable view kita tuliskan promosi, terus bawahnya minat beli. Terus desimal jangan lupa di nolin. Lalu ke data view. Terus copy datanya, terus tempel di SPSS. Lalu kita klik analyze, correlate, bivariate, terus kita pindahin dua-duanya ke variabel. Lalu kita klik yang Kendall-Taub, terus kita pilih yang one tile. Lalu kita klik OK. Dan akan muncul hasil seperti ini.